Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa alhiqna bi'ibadikas salihin, amin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Risalah Fis-Shiyam, catatan seputar puasa, modal kita untuk bertemu bulan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain, amin. Fadlu Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Wa fi fadli siyami Ramadana, dan di antara keutamaan bulan Ramadan itu waradat ahaditsu katsiratun, terdapat banyak sekali hadis. Minha, di antaranya qauluhu alaihi salatu wassalam, salah satunya di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini salah satu hadis muttafaqun alaih, sahih Bukhari Muslim, sudah jelas kesahihannya. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanan, artinya dia mengimani bahwa puasa Ramadan ini adalah wajib, bukan yang lain, ya. Tidak boleh kita kemudian di dalam hati, puasa Ramadan ini mubah, boleh, artinya boleh puasa, boleh enggak boleh. Di dalam hati kita harus ada keyakinan bahwa puasa Ramadan ini puasa yang hukumnya wajib bagi setiap muslim, bukan mukmin aja, semua orang yang mengaku dirinya beragama Islam, maka dia wajib menunaikan puasa Ramadan. Satu. Kemudian yang kedua, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah. Artinya apa? Ikhlas. Puasanya tidak mengharapkan apapun. Puasanya tidak supaya kaya. Puasanya bukan supaya dilihat orang, oh dia ini ahli puasa, bukan. Puasanya hanya untuk makan kue lebaran, enggak. Atau puasanya untuk beli baju lebaran, kalau enggak puasa nanti enggak diberikan baju lebaran, enggak. Bukan ada niat yang itu, enggak ada niat semua itu. Puasanya hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Kemudian kalau sudah dilakukan dua ini, yang pertama puasa dengan keimanan, yang kedua puasa mengharap pahala dari Allah, hanya dua ini saja, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa qala aydan, dan dikatakan juga salah satu hadis Nabi, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu ar-rayyan. Pintu surga namanya pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, yang masuk ke dalamnya orang-orang ahli puasa di hari kiamat. Jadi orang-orang yang senang puasa, dia akan masuk ke dalam pintu ar-rayyan. Ya, artinya apa? Artinya puasa bukan hanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan karena wajib, semua harus melakukan. Dia selain melakukan puasa Ramadan, dia sering melaksanakan puasa-puasa sunnah yang lain, maka dia termasuk kepada as-shaimun, orang-orang yang senang puasa, orang-orang yang ahli puasa. Orang yang ahli puasa, yang senang puasa, ketika akan masuk surga itu akan ada pintu khusus, namanya pintu ar-rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak masuk ke dalam pintu itu, pintu ar-rayyan, seorang pun setelah mereka. Jadi kalau
setelah orang-orang yang ahli puasa, yang senang puasa itu masuk ke pintu Ar-Rayyan, maka tidak akan ada lagi yang masuk pintu itu, karena pintu Ar-Rayyan khusus bagi orang-orang yang senang puasa. Ainas shaimun, yuqalu dikatakan ainas shaimun, di mana orang-orang yang senang puasa, fayaqumuna, maka mereka berdiri. Fa idza dakhalu, dan ketika mereka telah masuk, ughliqa, pintu tersebut akan tertutup, pintu Ar-Rayyan akan tertutup. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak akan masuk ke dalamnya seorang pun. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang paling kuat adalah hadis sahih Bukhari dan Muslim. Wa fil hadisil qudsi, dan ada sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis lafadznya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi maknanya dari Allah. Isinya itu dari Allah, tapi yang melafadzkan adalah Nabi Muhammad SAW. Maka hadis qudsi ini nggak punya wudhu pun nggak apa salah. Misalnya ada kitab hadis qudsi, kumpulan kitab hadis qudsi. Hadis qudsi kan berasal dari Allah, isinya berasal dari Allah, tetapi boleh kita kemudian membawa kitab itu tanpa berwudu, itu dibolehkan. Kalau Al-Quran kan nggak boleh. Kalau Al-Quran itu tidak dibolehkan, karena semuanya Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bedanya hadis qudsi dengan hadis yang lain, hadis qudsi ini biasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Begitu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Ta'ala. Kalau hadis biasa kan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian isinya. Kalau hadis qudsi enggak. Setelah qala Rasul, maka qala Allah Ta'ala. Dalam hadis qudsi dikatakan kullu amali bani Adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal anak Adam itu lahu, untuk mereka, illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya, bahwasanya sesungguhnya puasa itu li, untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, maka dan saya yang akan membalasnya. Banyak sekali kita mendengar, misal ada hadis yang mengatakan membaca Al-Quran satu hurufnya 10. Ketika bismillah berapa huruf? 19 huruf, maka sekitar 190 pahala. Sedekah 1 dikalikan 700. Kita sering mendengar itu, ya kan? Sedekah 1 dibalas 700. Nah, ini puasa ini, kata Allah apa dalam hadis qudsinya? Puasa ini untukku, kata Allah, maka saya yang akan memberikan pahalanya. Kalau dibandingkan yang tadi, kira-kira milih yang mana? Antara misal dikalikan 700, misal nih begini, puasa 1 pahalanya 700, ya, 700 pahala. Itu mending mana dengan puasa dan Allah yang akan membalasnya? Mestinya kalau orang yang cerdas milih yang wa ana ajzi bih, Allah yang akan membalasnya. Berapa? Ya terserah Allah, dengan hanya memilih balasan 700. Kok bisa begitu? Karena kalau balasan 700 itu ada hitungan, ada kadar yang terhitung sekian. Tapi kalau Allah langsung yang akan membalasnya, ini tidak ditentukan oleh kadar apapun. Artinya, ya sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mau ngasih 100, yaitu kehendak Allah, atau Allah mau ngasih 1.000.000, itu kehendak Allah. Dan pastinya kalau Allah mencintai seseorang, akan melebihkan ganjaran pahala atau hadiah kepada orang tersebut daripada orang yang lain. Sama ketika kita mencintai seseorang, dengan teman-teman yang lain, mestinya kalau dengan teman yang lain ngasihnya kadang hitung-hitungan.
dengan tetangga ngasihnya hitung-hitungan, dengan teman ngasihnya hitung-hitungan. Tapi kalau dengan orang yang kita cintai nggak ada hitung-hitungan. Berapapun dia inginkan dikasih, berapapun dia minta, ketika kita ada maka dikasih. Begitu juga konsepnya, analoginya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah suka, cinta kepada hambanya, berapapun akan dikasih dari Allah. Nah, salah satu supaya Allah mencintai hambanya dengan hambanya mendekat kepada Allah, yaitu salah satunya dengan puasa. Qala al-ulama inna hadhihi al-idhafata idhafatu tashrifin. Kata ulama bahwasanya penyandaran ini adalah penyandaran kemuliaan. Fa inna kullal a'mal lahu, bahwasanya setiap amal itu lahu, untuk dirinya, ya, subhanahu wa ta'ala, artinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya semua amalan yang kita perbuat sesungguhnya itu untuk Allah, bukan hanya puasa. Kaqaulina lil Ka'bah, seperti ucapan kita kepada Ka'bah, Baitullah, rumah Allah. Fahadhihi idhafatu tashrifin, maka ini adalah penyandaran kemuliaan. Fa inna jami'al kauni, bahwasanya semua ciptaan yang ada di alam semesta ini, wa ma fihi, dan ada yang di dalamnya, dan apa yang ada di dalamnya, jadi semesta dan seisinya, milkullah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa hanya sebutannya Baitullah, rumah Allah? Padahal kan bumi ini milik Allah, semesta ini milik Allah, semua yang ada di dalam semesta ini milik Allah. Kenapa hanya Baitullah yang disebutkan, rumah Allah? Padahal semuanya milik Allah, begitu loh. Jadi penyandaran bait kepada Allah ini namanya idhafatu tashrifin, penyandaran kemuliaan. Baitullah, rumah Allah, ini penyandaran kemuliaan. Kenapa? Karena disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya yang lain, wa misluhu qauluhu ta'ala, dan contohnya firman Allah ta'ala, naqatullahi wa suqayaha, unta Allah, untanya Allah, wa suqayaha, dan minumannya. Artinya ini kata-kata Nabi Shalih ya kepada kaumnya, biarkanlah untanya Allah ini minum di tempat minumnya. Kenapa untanya Allah? Padahal semua unta kan yang pada dasarnya milik Allah. Ini pada dasarnya hakikatnya milik Allah. Walaupun ya setiap unta punya pemilik. Kita nggak bisa melabrak itu juga dengan alasan kemudian ini loh dalilnya naqatullah, untanya Allah, berarti semua unta di dunia ini milik Allah. Iya memang betul. Tetapi kan ada yang punya di dunia ini siapa? Kita nggak bisa menabrak itu. Nah, semua unta milik Allah. Karena yang ada di bumi dan di langit dan segala isinya yang ada di alam semesta milik Allah. Kenapa hanya unta yang merupakan mukjizat Nabi Shalih yang disebut naqatullah, untanya Allah, ini hanya penyandaran kemuliaan, idhafatu tashrifin. Dengan puasa yang tadi itu maksudnya hubungannya adalah apa? Bahwa semua amalan baik itu pada dasarnya milik Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa yang disebutkan di hadis kursi ini hanya puasa? Ini idhafatu tasyrifin, penyandaran kemuliaan, bahwasanya puasa ini sangat mulia. Waqila, dan dikatakan li'annahu amalun sirriyun bainal 'abdi wa rabbih, karena sesungguhnya puasa ini adalah amalan sir, amalan yang tersembunyi, bainal 'abdi wa rabbih, antara hamba dengan Tuhannya. Jadi yang tahu bahwa dia itu puasa kan cuma dirinya dengan Tuhannya aja, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, gak ada yang tahu. Kita bisa nggak puasa misalnya, kemudian ngomong puasa ke yang lain, orang lain percaya, kadang melihat kita nggak makan padahal di rumah kita makan. Maka ini adalah amalan sirriyun, amalan yang tersembunyi.
kecuali kalau orang tersebut bocorin bahwa saya nggak puasa, orang lain tahu. Tapi kalau nggak membocorkan bahwa dirinya nggak puasa, orang lain nggak akan tahu. Inilah yang disebut amalun sirriyun, amalan yang yang tersembunyi, yang hanya dia yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. La yattali'u alaihi, tidak akan nampak atasnya illa alamul ghuyub, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Wa qila ghairu dzalik, dan dikatakan seperti itu. Wa fil hadisi aidan, dan di dalam sebuah hadis juga dikatakan, law alimat ummati ma fi ramadhana latamannat anna sanata kulluha ramadan. Andaikan umatku itu tahu bahwa di dalam Ramadan, apa-apa yang ada di dalam Ramadan, latamannat anna sanata kulluha ramadan, maka mereka pasti akan berandai-andai bahwasanya di setiap tahun itu semuanya Ramadan. Artinya semua bulan dalam setahun itu seperti Ramadan. Andaikan dia tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Akan tetapi hadis ini ada yang mengatakan lemah, tetapi ya kita tidak mengambil hadisnya, enggak masalah, tetapi maknanya itu bisa kita ambil bahwasanya banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan puasa, dan salah satunya hadis ini walaupun lemah bisa menguatkan juga, sebagai penguat saja terhadap hadis-hadis yang lain yang statusnya lebih kuat daripada hadis ini. Ai law alimat ma fihi min mudha'afatil a'malis shalihah, andaikan mereka tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, min mudha'afatil a'mal, yaitu berupa pelipat gandaan amal perbuatan, as-shalihah yang baik, wal faridati, dan satu kefarduan fihi di dalam bulan Ramadan. Contohnya sholat fardu satu di dalam bulan Ramadan, bisa ba'ina faridatan fima siwah, itu ganjarannya dilipat gandakan 70 kali lipat kefarduan di selain bulan Ramadan. Ya, satu sholat fardu di bulan Ramadan pahalanya menyamai 70 sholat fardu di luar bulan Ramadan. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqum minan nar. Wa huwa syahrun, dan dia adalah bulan, awwaluhu rahmah, yang awalnya adalah rahmat kasih sayang, wa awsatuhu maghfirah, dan tengah-tengahnya adalah maghfirah pengampunan dari Allah, wa akhiruhu 'idqum minan nar, dan akhirnya 10 akhir itu adalah 'idqum minan nar, dihindarkan daripada siksa neraka. Semoga kita semua diberikan panjang umur sampai kepada bulan Ramadan, supaya bisa melaksanakan amalan-amalan kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Kita isi Ramadan kita nanti dengan segala kebaikan sekuat diri kita, mastata'tum, semampu kalian. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.